Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian yang menonton video ini. Nama saya adalah Evel Francisco C. Saya adalah murid dari sekolah Elion Christian High School, dan pada hari ini saya akan membicarakan sebuah teks ceramah tentang dampak pandemi kepada aktivitas sekolah dan ajar mengajar saat ini. Pertama-tama kita mulainya dari ini saja ya. Dari tahun 2019 terjadi pandemi dunia yang disebabkan oleh sebuah virus dari Wuhan, Cina, yaitu adalah virus COVID-19 atau coronavirus. Dan ini adalah sampai sekarang virus ini sedang merajai dunia, apalagi dengan datangnya varian-varian virus yang baru. Dan juga karena virus ini kan terjadi pandemi toh. Pandemi ini maksa kita hidup dalam rumah atau tidak berjalan-jalan toh. Lah kita harus lakukan aktivitas hal-hal kami secara online, yaitu secara tidak bertatap muka dan bertemuan secara fisikal, tetapi berkomunikasi mungkin lewat gadget lah, handphone lah, pokoknya tidak bertatap muka. Ini alasannya karena agar kita tidak terkena virus. Oke, sekarang mari kita membicarakan dampak pandemi ini kepada acara ngajar dan sekolah kita. Sekarang mari kita berbicara tentang dampak pandemi ini pada sekolah. Yang pertama adalah dampaknya itu belajar pada rumah. Menurut saya belajar dalam rumah ini, menurut saya sendiri ya, jika untuk saya dampaknya banyak negatifnya sih. Berarti gimana ya? Kan kalian bingung kenapa kok bisa di rumah, kan harusnya lebih enak, kok nggak enak karena acara ngajar ini begini ya teman-teman. Kebanyakan waktu pada saya dan teman-teman saya ketika melakukan pembelajaran online atau melewati gadget, kita tidak dapat fokus. Misalnya pada saat kita belajar, kita sambil mendengarkan lagu. Kalau tidak, karena kita memakai aplikasi gadget, kita akan memain seperti game-game lain pada saat waktu pelajaran, padahal harusnya belajar sesuatu, bukan untuk mainan toh. Lalu itu setelah fokusnya susah, masalah gadget dan internet juga dapat menjadi faktor. Misalnya jika rumah kita tidak memiliki internet yang baik, kita tidak dapat masuk sekolah. Dan jika gadget kita terlalu lemah, maka tidak dapat sekolah juga. Apalagi kurangnya komunikasi, karena pada saat komunikasi online ini kita dapat hanya komunikasi satu arah, tidak dapat A B, tapi hanya A ke A, B ke B. Dan jika kita motong jika komunikasi kita ada motong, apalagi pada saat mungkin bicara argumen atau apa kok yang mungkin itu akan mengganggu pihak satu dengan pihak yang lain. Dan menurut saya sendiri juga, ini kan menurut saya banyak orang ya, untuk guru-guru saya berterima kasih kalian atas ngajar kami, tapi ya sayangnya ajaran yang dikasih tahu tidak dapat semaksimal mungkin, karena pada saat penglihatan fisikal hal tersebut dan dipraktekkan pelajaran yang akan diajarkan, tapi pada saat online prakteknya itu susah sebab dapat terjadinya contek menyontek dan potensi siswa tidak dapat terbuka penuh. Misalnya siswa ini seharusnya dapat 100 nilainya, tapi karena pemberitahuan yang kurang jelas serta praktek yang kurang jelas, siswa-siswanya mendapat nilai lebih jelek lagi. Tapi ya juga teman-teman, ini menurut saya yaitu sifat negatifnya. Meskipun ya ada sifat negatif, bilang aja lah ada sifat positifnya dikit-dikit, meskipun tidak sebanyak sifat dampak positifnya ini, tidak banyak dampak negatif. Ada begini dampak positifnya. Ada dampak positif ini bisa saja bilang pada saat pelajaran online atau pelajaran sekolah. Setelah pelajaran sekolah kan kita tidak perlu pulang karena kita ya sudah di rumah kita. Dan karena ini kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan aktivitas-aktivitas berbeda, terutama termasuknya aktivitas sekolah, bukan cuma aktivitas rumah saja ya. Karena ya juga kondisi online ini, pada saat kita belajar di rumah ya kita dapat beradaptasi lah. Apalagi murid-murid dari kecil bisa dapat belajar adaptasi. Jadi dari bedanya belajar di sekolah tatap muka, di rumah secara tatap muka kita dapat adaptasi. Misalnya adaptasi cepat, ngerjakan tugas tuh gini caranya, ngerjakan tes tuh gini, gitulah bilang saya ya begitulah, karena melalui experience saya ya adaptasinya sedikit ya begitulah. Lalu karena lebih maju waktunya, semakin maju waktu ya kan teknologi berkembang, anak-anak ini dapat belajar manfaat dan kegunaan teknologi yang benar.
pada saat aktivitas belajar online. Serta jika siswa yang lebih suka belajar di rumah atau tinggal di rumah daripada belajar di sekolah lah, bisa bayangkan siswa itu juga bisa merasa kehangatan di rumah. Misalnya di rumah ada orang tua terus, jadi enak secara seorang tua, tidak kurangnya komunikasi dengan rumah tangga. Akhir-akhirnya para penonton tahu ya teman-teman saya, pada akhirnya meskipun banyak dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya lah belajar online ini. Lalu karena pandemi ini suka kita harus belajar beradaptasi pada kondisi sekarang yang sangat berat lagi. Jika kalian ada misalnya berdampak negatif, misalnya karena tidak bertemu teman atau tidak bertemu sosial dan dapat seperti kesalahan atau depresi lah, bahasanya depresi, maka carilah terapi. Dan arti saya carilah terapi ini ya bukan cari terapi, nggak perlu cari terapi mahal-mahal kalian, karena dapat melakukan terapi ini misalnya dari orang tua, teman. Karena terapi ini menurut saya itu seperti menenangkan hati lah. Lalu nasihat saya adalah, meskipun waktu-waktu ini sekarang susah, mohon jangan patah putus asa, karena ya saya juga sekarang juga susah lah, corona ke pandemi gini. Kita murid-murid juga dapat belajar dari orang tua, misalnya belajar dari orang tua tentang aktivitas rumah tangga, misalnya masak, membetulkan barang, dan bermain dengan orang tua, dan pagi bermain dengan saudara-saudara kita dan lebih dekat lah rumah tangga. Ya, oke teman-teman, bagi kalian telah nonton ini sampai akhir, terima kasih atas memperhatikan teks drama saya terhadap dampak pandemi terhadap sekolah. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton ini. Tuhan memberkati.